Sehat Ustaz. Bisa Taib, langsung taib. dimulai Ustaz ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan kita bersama-sama akan menjalani terkait kajian pra keberangkatan yang sesi kedua yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Fuad Mubarok sekaligus beliau sebagai Ustadz pembimbing untuk jamaah sekalian di keberangkatan 29 Juni 2025 dengan tema bekal terbaik. Kepada seluruh jamaah minta tolong untuk audionya dimutkan supaya fokus dan jangan lupa untuk mencatat beberapa faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fuad Mubarok. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Taib. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Mas Juna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, aman, waktu luang, dan berbagai kenikmatan lainnya yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan telah diberikan kepadamu apa yang kamu minta, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah terus berikan kepada kita, dan bersyukur kepada Allah adalah dengan menjalankan segenap perintahnya dan menjauhi seluruh daripada larangan-larangannya. Dan insya Allah, Bapak Ibu serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan menambahkan nikmatnya kepada kita dan menjaga nikmat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, kata Allah. Namun jika kamu kufur, siksaku sangat pedih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dapat berjumpa kembali di acara kajian pra keberangkatan umroh bersama Namira di tanggal 29 Juni, ya. Dan mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu usaha terbaik kita untuk apa namanya, mempersiapkan bekal sebelum berangkat ke tanah suci dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya ketika seseorang hendak bepergian, maka mereka akan berusaha untuk mempersiapkan perbekalannya. Baik itu perbekalan yang berupa materi atau non-materi. Ketika seseorang hendak bepergian,
maka mereka akan menyiapkan pakaian, lalu kemudian makanan, minuman, ya. Begitu juga dengan mempersiapkan apa namanya berupa harta dan kemudian mempersiapkan fisik terbaik supaya perjalanan tersebut menjadi lancar. Akan tetapi, bekal yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan dalam perjalanan, apalagi ini bukan perjalanan wisata, ini bukan perjalanan untuk berpeliseran, ya, bukan untuk melancong, ya. Kita akan mengadakan perjalanan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya ini berbeda dengan perjalanan wisata. Ya, kita bukan sedang ingin berwisata, kita bukan sedang ingin bermain-main, akan tetapi kita datang ke sana dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bekal terbaik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita hendak bersafar dalam rangka beribadah kepada Allah di perjalanan haji ataupun juga di perjalanan umroh yang akan kita laksanakan, maka bekal terbaiknya adalah dengan mengikuti petunjuk agama. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni uridu safaran fa'ausini. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian laki-laki ini berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uridu safara." Sesungguhnya aku hendak bersafar, maka berikan aku wasiat, ya. Berikan aku wasiat. Kira-kira bekal seperti apakah yang harus aku siapkan di dalam melaksanakan safar? Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa qala, ya, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uridu safara, sesungguhnya aku hendak bersafar. Fazawwiduni, maka berikan aku perbekalan." Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa laki-laki ini hendak melaksanakan safar haji, maka kemudian dia meminta wasiat kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perbekalan terbaik di dalam melaksanakan ibadah haji. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berwasiat kepada orang tersebut, hafizallah fi hifzillah, semoga engkau senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka lil khairi haitsu kunta au ainama kunta. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Begitu juga dalam riwayat yang lain dikatakan zawwadakallahu taqwa, qala zidni, qala wa ghafara dzambaka, qala zidni, qala wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Apa wasiat Rasulullah kepada seseorang yang hendak bersafar? Apa perbekalan yang diberikan Rasulullah SAW kepada orang tersebut ketika hendak bersafar? Dan disebutkan safarnya adalah safar haji. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan 3 wasiat. Atau Rasulullah SAW memberikan 3 perbekalan kepada orang tersebut. Yang pertama, Rasulullah SAW mendoakan kepada orang tersebut, zawwadakallahu at-taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya,
kata Rasulullah SAW, menambahkan ketakwaanmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ketakwaan kepadamu. Maka pertama kali Rasulullah SAW memberikan bekal berupa doa dengan sabda ketakwaanmu. Dan kita ketahui bahwa di dalam kehidupan seorang muslim itu tidak lepas dari dua perkara. Hidup ini itu tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama adalah doa dan yang kedua adalah ikhtiar, ya. Dan berdoa saja itu tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan apa? Usaha untuk mencapai tujuan. Maka Rasulullah SAW ketika berwasiat kepada orang yang hendak bersafar dengan berdoa kepada Allah, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah menambahkan ketakwaan kepadamu. Doa Rasulullah SAW kepada orang ini itu tentu tidak cukup kalau tidak disertai dan diimbangi dengan usaha dari orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang dia bersafar, maka hendaknya berbekal untuk perbekalan rohaninya, untuk perbekalan batinnya, selain dia mempersiapkan bekal, ya, secara materinya, akan tetapi yang paling penting adalah mempersiapkan bekal rohani. Karena Rasulullah SAW ketika mendoakan calon jamaah haji agar ditambahkan ketakwaannya kepada Allah, dalam kalimat tersebut, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu juga terkandung pesan di dalamnya. Apa pesannya? Yaitu agar senantiasa menjadikan ketakwaan sebagai bekal terbaik di dalam melaksanakan ibadah haji dan tentunya juga ya bekal terbaik untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 197. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya berbekallah, kata kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini berbicara ketika menjelaskan tentang ibadah haji. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا, dan berbekallah. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Maka sesungguhnya perbekalan yang terbaik itu adalah ketakwaan. Ini bekal terbaik untuk melaksanakan ibadah haji. Ini bekal terbaik untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini bekal terbaik yang harus kita wujudkan, yang harus kita persiapkan ketika kita hendak mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita datang ke sana itu bukan untuk berwisata, kita datang ke sana itu untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah dan mewujudkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu tidak terlepas dari dua unsur Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Yang pertama, takwa itu adalah dengan menjalankan perintah, dan yang kedua, takwa itu adalah dengan meninggalkan larangan. Ini dua unsur yang harus ada pada ketakwaan. Maka ketika kita safar dalam rangka berumroh, tujuan kita di sana adalah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Segala bentuk perintah kita berusaha untuk mengerjakannya. Mulai daripada menjaga sholat 5 waktu kita, ya. Kemudian di sana kita baca Quran, di sana kita bersedekah, di sana kita melakukan berbagai macam kebaikan. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sampai di situ Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di dalam mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah, hendaknya kita juga harus menjaga diri dari larangan-larangan Allah. Hendaknya kita ya meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketakwaan.
Akan tetapi tentunya di dalam kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kita harus mengerjakannya dengan niat yang ikhlas karena Allah dan dengan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal takwa ini sangat penting dan ini adalah bekal terbaik seseorang di dalam bersafar. Apalagi ini adalah safar ibadah. Maka kalau kita tidak membekali diri kita dengan ketakwaan dan berusaha untuk mewujudkannya Bapak dan Ibu, akhirnya sampai di sana kita ya cuma mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati saja. Tidak ada di sana nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan. Tidak ada di sana nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak membekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Bekal terbaik yang harus kita persiapkan. Bukan berarti mempersiapkan bekal pakaian itu tidak penting, makanan atau obat-obatan, gitu ya, materi yang lainnya, mempersiapkan fisik. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting. Ya, sangat penting bahkan. Akan tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah membekali rohani kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang hendak bersafar dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah menambahkan ketakwaan kepadamu. Artinya Rasulullah mendoakan sahabat ini agar Allah menambahkan ketakwaan kepadanya, tetapi sekali lagi, doa itu harus dibarengi dengan usaha. Artinya, doa dari Rasulullah saja itu tidak cukup, tetapi orang yang didoakan juga harus berusaha mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam safarnya. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang dia bertakwa kepada Allah, ketika seseorang dia mengerjakan perintah-perintah Allah, dia berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusannya akan menjadi mudah. Allah bahkan akan memberikan jalan keluar apabila dia mengalami kesulitan. Ketika dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat At-Talaq ayat kedua dan di ayat-ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Ternyata ini adalah solusi dari kesempitan hidup. Solusi yang ditawarkan oleh Allah adalah dengan bertakwa kepadanya. Dan safar itu penuh dengan kesulitan Bapak Ibu. Ya, safar itu ujian. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan safar itu sebagai qita'atun minal azab, potongan azab. Artinya seseorang itu akan mengalami kesulitan dalam safarnya. Baik kesulitan itu dia hadapi karena masalah makanan, masalah tempat tinggal gitu ya, atau perjalanan yang jauh yang melelahkan, harus menghadapi ya berbagai karakter orang dan kesusahan-kesusahan lainnya. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan kita. Bisa jadi jalan keluarnya itu berupa apa? Ketenangan hati, kesabaran jiwa di dalam menghadapi kesulitan tersebut, ya, kemauan kita untuk menjaga keimanan ketika menghadapi kesulitan, macam-macam, gitu. Atau jalan keluar lainnya yang Allah akan berikan kepada kita. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah, urusan kita akan menjadi mudah, Bapak Ibu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjadikan urusannya mudah. Urusan kita itu akan dimudahkan oleh Allah kalau kitanya mau bertakwa kepada Allah. Dan ini sekali lagi adalah safar ibadah. Kita membutuhkan bekal yang terbaik dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bekerja sama untuk mewujudkan itu. Kita saling tolong menolong, kita saling bahu-membahu menjadi satu kesatuan dalam perjalanan umroh nanti di dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Maidah ayat yang kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dalam melaksanakan perintah, dalam menjauhi larangan, maka hendaknya kita saling bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, menjadi satu kesatuan, dan mudah-mudahan nanti di dalam perjalanan kita bisa saling mengenal, kita bisa dekat satu dengan yang lainnya, menjadi satu wadah kekeluargaan, ya karena pada asalnya memang walaupun kita tidak bersaudara karena sebab apa namanya darah, hakikatnya kita adalah saling bersaudara di dalam beragama Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Allah juga telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka saling bersaudara. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua berusaha mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ustadz pembimbingnya bertakwa kepada Allah, ketika pengurus travelnya juga bertakwa kepada Allah, ketika jamaahnya juga bertakwa kepada Allah, maka urusan kita akan menjadi mudah, Bapak Ibu. Ini bekal yang harus kita upayakan sebelum kita melaksanakan safar ibadah kita. Berusahalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, takwa ini adalah supaya kita benar-benar ya bisa maksimal memanfaatkan kesempatan di dalam safar ibadah kita, ya supaya kita di sana itu nggak bengong, istilahnya gitu ya Bapak Ibu ya, nggak pelanga-pelongo ini harus ngapain ya, ya sampai bingung beribadah gitu, jangan sampai. Ya, maka ini persiapan hati kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ketika kita sedang apa namanya melaksanakan ibadah umroh, sedang tawaf, jangan sampai kita bingung ini doanya apaan. Ya padahal doa itu banyak Bapak Ibu. Doa itu banyak, entah itu doa-doa yang ma'thur, yang diajarkan dan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang bisa kita ambil dari Al-Quran gitu ya, atau doa-doa kita sendiri. Ya. Nah kalau bisa dari sekarang kita itu nyatet kira-kira apa yang mau kita panjatkan di dalam berdoa kepada Allah ketika berada di tanah suci. Dan kalau ada orang lain yang menitipkan doa kepada kita, maka kita juga ya panjatkan doa-doa tersebut kepada Allah, terutama ketika kita sedang melaksanakan ibadah umroh, ketika kita sedang safar ibadah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena di sana itu banyak sekali kesempatan, waktu, dan keadaan yang mustajab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapkan dari sekarang. Ya, kita itu di sana tujuannya adalah untuk ibadah. Sekali lagi, kalau kita mau kulineran, mau belanja, mau foto-foto, atau mau apa namanya, yang lainnya lah gitu ya. Ya itu sampingan aja. Yang intinya itu kita ke sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya nanti di sana kita nggak bingung. Ngapain? Ibadah apa aja yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita bingung begitu. Nah ini persiapkan hati kita untuk menyambut ibadah yang agung ini, persiapkan hati kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pelaksanaan ibadah atau perjalanan ibadah ini
ya, seseorang itu hendaknya melaksanakan ibadah tersebut dengan memegang teguh nilai-nilai ketakwaan di dalam dirinya, ya. Dan entah itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu sehingga rasa takut ini ya yang akan menghalangi kita dari berbuat dosa dan maksiat apalagi di tanah haram Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, apalagi di tanah haram di Madinah ataupun di Mekah, atau itu dengan pengharapan kepada Allah, kita mengharapkan ganjaran yang terbaik dari ibadah yang kita kerjakan, kita mengharapkan Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka, kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga dengan beriman dan beramal soleh, ya. Atau juga ketakwaan, nilai-nilai takwa itu terwujud dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita mencintai Allah, itu akan membantu kita untuk apa? Melaksanakan ketaatan, ya. Ketika kita cinta kepada Allah itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat ini ketika ya dia merasa itu belum cukup, ya, tambahkan lagi wahai Rasulullah. Ya, kira-kira bekal apa yang harus aku persiapkan, ya? Berikan aku bekal tambahan, kata sahabat ini. Kemudian apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah, wa ghaffara dzambaka. Sekali lagi Rasulullah mendoakan sahabat ini, semoga Allah mengampuni dosamu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Pengampunan dosa ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap hamba. Karena manusia itu pasti berbuat salah, Bapak Ibu. Kita adalah pendosa. Kita semua. Tidak ada yang selamat dari dosa. Kita semua adalah orang yang melakukan dosa. Kita semua adalah orang yang melakukan salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia terbaik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Akan tetapi manusia terbaik adalah orang yang mau bertobat kepada Allah ketika berbuat salah. Itu dia. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah jamaah sekalian, pengampunan dosa ini sangat kita butuhkan. Kita butuh untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal dari Nabi yang berikutnya adalah doa agar setiap, ya, jamaah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendoakan sahabat ini, wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Dan sekali lagi, ya, hidup ini tidak terlepas dari dua perkara, doa dan usaha. Kalau kita sudah berdoa, kita harus berusaha. Ketika Nabi mendoakan agar Allah mengampuni dosa kita, kita juga harus berusaha melakukan hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengampuni dosa kita. Di antaranya apa? Dengan bertaubat kepada Allah. Maka sebelum kita berangkat, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat itu urusan kita akan menjadi mudah. Dan bisa jadi kesulitan itu, kesusahan, bencana, azab, dan hal-hal lainnya yang buruk itu Allah berikan kepada kita karena dosa kita. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, ya, tidaklah Allah menurunkan bala, ya, melainkan karena dosa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Wa ma rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah bala tersebut diangkat, bencana tersebut diangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak dan Ibu, bekal kedua yang harus kita wujudkan adalah berusaha untuk melakukan sebab-sebab ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat mengampuni dosa kita. Seperti misalnya kita bertaubat kepada Allah, atau di antara perkara yang dapat mengampuni dosa kita juga adalah dengan melakukan amal soleh, atau dengan bersabar, dan lain-lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan yang lain, beliau telah bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq." Barang siapa yang dia berhaji, lalu kemudian selama pelaksanaan ibadah hajinya, dan ini juga termasuk untuk ibadah umroh, ya. Barang siapa yang berhaji dan atau untuk melaksanakan ibadah umroh, falam falam yarfuth walam yafsuk. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun umrohnya itu dia tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata keji,
nggak ngomong jorok, dan yang lainnya. Tidak berbuat dosa dengan lisannya. Walam yafsuk, dan dia tidak berbuat kefasikan, yaitu melakukan perbuatan dosa. Apalagi kalau dosa yang dilakukan itu adalah dosa besar. Ini akan merusak nilai ibadah kita dan berpotensi ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi ini tanah suci, dua tanah haram, kalau kita beribadah, kalau kita mengerjakan kebaikan, apa namanya, pahalanya dilipat gandakan. Maka berbuat dosa juga dosanya, berbuat maksiat juga dosanya akan dilipat gandakan Bapak Ibu. Dilipat gandakan. Kita nyampe sana malah justru ngomongin orang, ngegibahin orang, ngata-ngatain orang, ngomongnya kasar, ngomongnya jelek gitu ya. Sampai sana kita apa namanya melakukan dosa-dosa yang lainnya, ya. Nah, ini karena seseorang yang tidak membekali perjalanannya tadi dengan pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka di kesempatan ini Rasulullah mengatakan, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq." Barang siapa yang dia berhaji dan dia di dalam pelaksanaan hajinya tidak melakukan, ya, pelanggaran, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, tidak melakukan perbuatan yang fasik, maka kata Rasulullah SAW, "Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Maka dia akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini untuk ibadah haji. Tapi larangan tersebut juga berlaku bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ketika kita datang ke sana, jangan ya mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Supaya apa? Dosa kita diampuni, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita mau umroh tuh tujuannya untuk apa? Hanya karena ingin apa namanya merasakan umroh saja, karena ingin jalan-jalan sama keluarga, liburan bareng keluarga, atau untuk apa? Di sana itu banyak sekali kondisi yang manfaatnya, faidahnya itu adalah pengampunan dosa. Umroh sendiri itu adalah suatu amalan yang dapat menghapuskan dosa kita sebagaimana di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan. Gitu ya. Umroh sendiri adalah merupakan salah satu ibadah yang kalau seseorang berdoa, maka doanya dikabulkan. Nah, kita ke sana mau ngapain Bapak Ibu? Ya. Salah satu tujuan kita ke sana adalah agar Allah mengampuni dosa kita. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian pesan yang ketiga, ketika sahabat tersebut meminta tambahan bekal kepada Rasulullah SAW, zidni, tambahkan lagi kepada wahai Rasulullah, pesan seperti apa, bekal seperti apa yang engkau sampaikan. Maka kata Rasulullah SAW, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan segala kebaikan untukmu. Ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan segala bentuk kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Rasulullah SAW sekali lagi berdoa kepada sahabat tersebut supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada sahabat tersebut di dalam melakukan kebaikan. Nah, ini poin penting juga Bapak Ibu, bahwa ketika kita sudah punya semangat untuk melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan kebaikan, maka kita hendaknya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan kepada amalan, ya, eh, penghapus dosa, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluniyal jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan, ya, tunjukkanlah aku atau ajarkanlah aku kepada amalan yang dapat
memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ini permintaan sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah. Minta diajarkan, minta ditunjukkan jalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah meminta sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Karena perkara ini adalah urusan yang besar. Perkara masuk surga dan dijauhkan dari api neraka ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang kecil. Ini adalah urusan yang besar. Berat. Laqad sa'alta an azim. Engkau telah bertanya sesuatu yang besar, kata Rasulullah kepada Mu'adz. Wa innahu la yasirun. Akan tetapi itu akan menjadi mudah insya Allah. Ala man yassarahullahu ta'ala alaih. Bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita sudah punya semangat untuk beribadah, kita semangat nih menggebu-gebu untuk melaksanakan ibadah umroh. Apalagi kalau kita berangkat bersama keluarga. Tapi jangan sampai dunia dan keluarga melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Tujuan kita ke sana adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini berat, Bapak Ibu. Banyak penghalangnya. Maka ketika sudah ada kesempatan melakukan amal soleh, jangan sampai penghalang itu menghambat kita untuk melaksanakan amal soleh. Tetapi untuk bisa seperti itu, kita butuh apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu taala alaih. Akan tetapi itu akan menjadi mudah bagi setiap orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mewujudkan ibadah kepada Allah terutama di tanah suci. Supaya kita ditolong oleh Allah ya untuk sholat di Masjid Nabawi, untuk sholat di Masjidil Haram, untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk berdoa, untuk tawaf, sa'i dan semuanya. Kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga pesan sebagai bekal terbaik, ya tiga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal terbaik kita untuk melaksanakan perjalanan ibadah umrah ini. Dan inilah kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk mengamalkannya dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam perjalanan ibadah umrah kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Waktu saya kembalikan kepada Mas Juna, silakan. Syukron Ustaz, jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, kebetulan di kolom chat komentar tidak ada yang bertanya Ustaz. Jadi Alhamdulillah. sepertinya kita tutup langsung dengan pertemuan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebih insya Amin. Allah 6 hari ke depan ya, akan jamaah akan berangkat menuju ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh. Semoga Allah mudahkan, berikan kesehatan juga semua untuk jamaah dan untuk ustadz dan keluarga dan sebagainya. Mungkin itu saja dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Afwan. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.